Ya, ini alhamdulillah kita imamnya pertama kali bawa si Damar, anak Tafis Imam Masjidil Haram. Baru pulang dari pondok kita diperbarakan. Yuk. Dari malam, oh. Adilah, pemimpin yang adil.
Juga berpegang kepada sholat dan ikhram karena itu salam semoga kiranya dengan benar selawat bulan dan juga melaksanakan segala sunahnya insya Allah kita mendapatkan hasil. Para sekalian, sebagai pengingat, mungkin yang pengingat bagi pemula dalam menemukan ini sudah ada niatnya. Jadi bukan yang mengajari dengan begitu saja, itu lepas niatnya, kalau pakai niatnya. Usul sunata dari Idul Adha, kata ini melakukan bicara. Usul sunata dari Idul Adha, kata ini melakukan bicara. Selanjutnya kita mengerti imam. Nanti imam takbir, bisa takbir, baca kita Subhanallah wa hamdillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi subhanallah wa hamdillahi wa la ilaha illallah. Sebagai pengingat ayat pengingat. Kemudian kita ada titipan dari panitia dan perubahan. Panitia di sini alhamdulillah rupanya warga ini akan melakukan masalah, mereka dapat berkurang tentang ini, yaitu mereka menerima 3 ekor sapi dan juga 8 ekor kerbau. Dan ini akan membacakan yang berkurban. Yang pertama, kurban sapi yang pertama adalah atas nama Abdin Ginting bin Derman Ginting. Kedua, Rini Anggraini bin Ma'ruf. Yang ketiga, Almarhum Muhammad Tahir bin Temangun. Yang keempat, Mu'ayyid bin Tuh. Yang kelima, Muhammad Junaidi bin Erkin Jagian. Yang keenam, Salam Ginting bin Mimiti. Yang ketujuh, Almarhumah Ismail Tanjung binti Padang Tanjung. Kemudian sapi yang kedua atas nama yang pertama Satria Saputra bin Abdul Hamid Salim. Yang kedua Almarhum Ake Raja bin Abdullah. Yang ketiga Almarhumah Rinsuh Barut binti Abdullah. Yang keempat Muhammad Barut bin Muhammad Barut. Yang kelima Ahmad Fahrian Aldi Barut bin Muhammad Barut. Yang keenam Bilisa binti Abdul Jamil. Yang ketujuh Rizki Priyadi bin Tuan Priyadi. Kemudian sapi yang ketiga atas nama yang pertama Muhammad Pak Rulidan Nazwan bin Muhammad Balikan Nasution. Yang kedua Ain Yudan Nazwan bin Ahmad Bimbo. Yang ketiga Islam Sahara Saragi bin Ahmad Bimbo Saragi. Yang keempat Masita binti Muhammad Yunus. Yang kelima Abdi Surya Prananta bin Bambang. Yang keenam Reza Irianda bin Khairul. Yang ketujuh Nismah Ardiasa bin Rustam dan Sosial. Itulah nama yang berkurban. Kemudian yang berkurban domba yang pertama nama Siti Zubaidah binti Asman. Yang kedua Dalan Barut bin Kirawarut. Yang ketiga Kemirawati Guru Barut binti Abdullah. Yang keempat Erda Sanda
binti Margahan. Yang kelima Muhammad Raihan Arhab bin Rinto Arhab. Yang keenam Maulana Hasanuddin Tembiring bin Tabar Tembiring. Yang ketujuh Jariah bin Jazim. Yang kedelapan ialah Sri Wilyani binti Purwanto. Itulah nama-nama orang yang berjuang. Kemudian cara pelaksananya, ya bagi saudara kita menjadi berjuang, kita yang benar-benar berhenti ibadah kepada kita di dalam pelaksanaan penuh-penuhnya diberikan nantinya. Bagi mohon kesian kepada orang betul-betul jalan berkomunikasi dengan maaf dan kita banyak salah. Semua sudah satu, sudah apa menjadi banyak sekarang mulai. Ya, kita mulai bersama. Kepada jemaah semuanya bahwasanya nanti di rakaat kedua setelah iktidal insyaallah akan dibawakan Imamatul Nazilah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام عليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله على ملك السماوات والأرض. الحمد لله الذي عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن عزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الحمد لله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والحمد لله الذي بعبده المختار من دعانا لبيك يا من دلنا وهبنا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع لنا. أهلا وسهلا يا خير الخلق الله. مرحبا يا حبيبنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إني عبد الله. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Masyarul muslimin, sidang salat Idul Adha yang mengharapkan kemuliaan dari Allah, yang mengharapkan ampunan dari Allah, yang mengharapkan keridhaan dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Akan tiba masanya di mana tetesan air mata kita tidak lagi karena kita mengeluh tentang sesuatu dunia. Akan tiba masanya di mana tetesan air mata kita adalah sebagai bukti bahwa sayangnya Allah kepada kita. Banyaknya doa-doa kita yang perlahan-lahan terkabul, memberikan kenikmatan yang tiada tara, sehingga sampai detik ini Allah berikan semua hajat-hajat kecil itu yang sampai saat ini tidak ada kita dapatkan dari seseorang pun kecuali Allah yang mengabulkan atas dirinya. Akan tiba masanya hadirin, orang-orang di antara kita yang mengurusi masjid difitnah, dituduh
tidak dapat gaji, tapi dapat gunjingan. Akan tiba masanya nanti mereka akan mendapatkan senyuman karena melihat jamaahnya banyak, jamaahnya ramai, jamaahnya sudah pada paham tentang ilmu-ilmu agama. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Akan tiba masanya seorang guru bersusah payah mendidik anak-anak santri, santriwati, tidak mengharapkan gaji, tidak sesuai gajinya, tapi mendapati anak-anaknya solih-solihah, tumbuh jadi anak yang sukses. Dan air mata itu adalah air mata saksi kebahagiaan yang selama ini dia tahan, menempuh dinginnya pagi sampai dinginnya malam untuk membina anak-anak kita semuanya, para hadirin yang dimuliakan Allah. Akan tiba masanya orang-orang yang bekerja, ayahanda ibunda orang tua kami, yang dizolimi, yang disakiti, yang dikucilkan, yang digunjing, bahkan dia tak tahu salahnya di mana, tapi dia bersabar dan memohon kepada Allah, ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya, berikanlah aku hidayah, berikanlah dia hidayah. Seperti Nabiullah Muhammad SAW tidak pernah membalas umatnya yang sekalipun pernah melemparkan kotoran unta, yang sekalipun pernah melemparkan batu hingga bocor pelipis matanya, melemparkan alat perang hingga patah giginya, tak pernah Nabi membalas. Hadirin, inilah sosok suri tauladan yang dititipkan kepada umat manusia, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Mudah-mudahan kita bisa meniru akhlak beliau dan anak cucu keturunan kita. Mudah-mudahan semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, membela agama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wal kaazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ayah bundaku, abang kakak, para hadirin, alim ulama, cerdik pandai tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah, yang di atas ini tidak lebih mulia. Kita semuanya mulia karena pandangan takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan hadirin di dalam Al-Qur'an, wal kaziminal ghaidha. Kalian hendaknya untuk wal kazimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas, saling memaafkan, ya, dan tidak mencela, tidak menggunjing, tidak menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Hendaklah kalian itu berlaku adil. Jadi melalui peringatan Idul Adha ini, khatib mewasiatkan untuk kali yang pertama, untuk diri kita semuanya, iman dan takwa ayo kita tingkatkan, dan hubungan baik sesama manusia ayo kita buktikan. Karena sejatinya rusaknya hubungan kita antar sesama manusia tidak terjadi silaturahim dan ukhuwah, silaturahmi dan kerjasama yang baik antar umat beragama, antar umat sebangsa, adalah karena rusaknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga Allah luruskan hati kita, Allah luruskan lisan kita, perbuatan kita sampai yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk ke topik inti, khatib mengingatkan kembali 8 bulan sudah penjajahan di atas dunia, atas saudara kita di negeri Palestina tercinta. Salah satu kiblat pertama umat muslim di seluruh dunia, masjid tertua yakni Masjidil Aqsa. Mereka mempertahankan jiwanya hadirin demi mempertahankan marwah kita. Kalau mereka pindah dari Masjidil Aqsa, mereka dapat rumah tenang. Tapi mereka tak mau. Mereka rela bocor kepalanya, mati ditembak di depan anak istrinya, ya, dibacok, dipedang, dibom di depan keluarganya hadirin. Bahkan yang sedang menghafal Quran, bahkan yang sedang dirawat di rumah sakit, bahkan yang masih di dalam kandungan, bahkan yang baru lahir hadirin.
demi kita. Kalau seandainya orang-orang Palestina itu yang tidak seberapa jumlahnya, sekian persen saja dari banyaknya umat muslim di seluruh Indonesia, cuma jutaan, kita 270 juta. Tapi mereka dalam keadaan dibombardir masih menghafal Quran, mempertahankan Islam. Lantas kita di Indonesia bilang udah merdeka ya Palestina. Ya Allah, ya Allah. Di mana perasaan kita hadirin? Di mana perasaan kita? Apa perlu sampai kita dulu, keluarga kita yang kena bom, keluarga kita yang kena musibah serupa, baru kita mau membela Palestina? Palestina akan tetap merdeka atas izin Allah. Tapi yang mau disampaikan adalah di mana posisi kita ketika ada bencana yang menimpa Palestina. Apakah hanya orang yang cuma nengok-nengok doang, pura-pura tidak tahu, atau tidak mau tahu, atau kita berada di barisan yang tetap membela Palestina? Hadirin, kita sumbangkan donasi, kita boikot produk-produk Israel, kita doakan dengan qunut nazilah setiap subuh, setiap Jumat, setiap sholat tahajud. Mudah-mudahan semua itu bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah, hari ini kita sholat bagus, masjidnya dingin. Mereka sholat tak di masjid lagi hadirin, di lapangan, karena masjid sudah pada hancur. Termasuk Masjid Istiqlal didirikan berbulan-bulan, Masjid Indonesia dihancurkan dengan hitungan detik saja. Jadi banyak hari ini kita yang tidak tahu informasi, maka melalui mimbar Idul Adha ini kami sampaikan untuk kita tidak henti-hentinya menyuarakan kemerdekaan Palestina. Insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selama beberapa menit ke depan, khatib ingin menyampaikan kepada para hadirin untuk hakikat Idul Adha. Karena sejatinya khutbah pada hari raya itu lebih panjang daripada khutbah Jumat. Cuma tidak lebih panjang daripada Idul Fitri karena kita akan melaksanakan pemotongan hewan kurban. Tapi sejatinya harap diingat bahwa sunnah ketika ingin melaksanakan sholat Idul Fitri adalah berpuasa sejenak. Ketika pulang dari sholat Id barulah berbuka, dan diharapkan berpuasa selama 3 hari setelahnya, yakni hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, berarti sampai Jumat ya Pak. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan pemahaman. Dan khutbah Idul Fitri berbeda dengan khutbah Jumat. Mungkin bapak-bapak ibunda kami sudah paham, tapi tolong berikan pemahaman itu kepada anak-anak kita. Berulang kali khatib di mana-mana ketika khutbah Idul Fitri dan Idul Adha mendapati anak-anak kita pulang ketika khutbah, karena dipikir sudah selesai. Kalau Jumat khutbah dulu baru sholat, selesai sholat pulang. Kalau hari raya itu sholat dulu baru khutbah. Khutbah tidak diikuti maka kurang absah dia. Dan bagaimana kita mau tahu hadirin perkembangan anak-anak kita kalau anak-anak kita pulang ketika khutbah, udah tidak pernah ngaji, nggak pernah ikut majelis, nggak di pondok pesantren, khutbah pulang, wajar kalau anaknya bandel. Begitu pulang di rumah ngeyel, nggak bisa dibilangin. Orang tuanya bilang, kok gini ya anak saya? Ya memang kayak gitu karena nggak dapat pembelajaran Quran. Maka dari ini kami sampaikan kepada para hadirin, mohon untuk diberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak kita masing-masing supaya menjadi generasi soleh dan soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa thalabatana wa thalibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Kita berdoa semoga salawat salam kita sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemberi kabar gembira, dan kabar gembira itu sampai pula kepada kita melalui mimpi hadirin. Jadi berapa banyak kita di sini mungkin tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi. Karena apa hadirin? Yang kita pikirkan sebelum tidur itu yang lain. Maka berat untuk ruhnya, zuhnya Nabi Muhammad SAW hadir dalam kehidupan kita. Dengan sholawat ini kita harapkan hadir di dalam mimpi kita beliau beserta para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang berjasa mengemban amanah menyebarkan agama Allah dan mengalir pula barokahnya kepada guru-guru kita, orang
cucu keturunan kita sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Peristiwa Idul Adha. Tadi malam Al-Fakir ditanya oleh pada seorang jamaah kelas 4 SD, Abi, untuk apa peristiwa Idul Adha? Untuk mengingat siapa? Kita ingat surah di dalam Al-Quran yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita Pak, Bu, diciptakan hidup di dunia bukan untuk cari duit, tapi untuk beribadah. Ya kan? Baru diciptakan, diturunkan ayat selanjutnya, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Dunia itu diciptakan untuk main-main dan canda-candaan. Supaya orang beribadah itu tidak bosan. Tapi yang terjadi apa Bapak Ibu? Kita mencari dunia dengan setengah mati, sampai lupa tiba-tiba sudah mati. Banyak kejadian seperti ini. Kita temukan orang-orang sibuk dengan euforia dunia, tapi mereka lupa dengan ibadah. Kemudian di ayat yang kita jadikan pegangan adalah ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hendaknya kita ingin pulang dengan tenang, pulang dengan bekal yang banyak untuk menghadap pencipta kita. Jadi dari syair Rabi'atul Adawiyah pernah berkata, ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena aku mengharapkan dunia, karena aku mengharapkan surga, maka tutup pintu surga itu rapat-rapat untukku. Tapi ya Allah, kalau aku beribadah karena takut terhadap masuk api neraka, maka bukakanlah pintu neraka itu lebar-lebar untukku. Tapi ya Allah, kalau aku beribadah karena ikhlas, karena aku rindu berjumpa denganmu yang menciptakanku dan seluruh nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku, maka jangan pernah kau palingkan wajahmu dari melihatku. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita yang mana? Apakah dalam tahapan belajar Islam syariat, tariqah, hakikat, makrifat, kita sudah sampai tahap yang mana? Apakah masih dalam syariat? Sholat kita cuma untuk, mohon maaf, gerakan dan bacaannya saja yang fasih. Tapi ketika sholat selesai, ibadahnya tidak lagi diingat, main judi lagi, main skater lagi, ngomong kotor lagi, main perempuan lagi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ayah bundaku yang dimuliakan Allah, peringatan Idul Adha sejatinya menyembelih sifat-sifat hewan yang ada pada diri kita. Yang hari ini tidak bisa berkorban, maka potonglah ayam, potong bebek, berikan kepada keluarga. Niatkan, ya Allah, ini kurbanku. Walaupun tidak dianggap sebagai kurban yang semestinya, tapi belajar hadirin, ketika kita menyembelih hewan itu, bukan hewannya sebenarnya yang disembelih, tapi sifat-sifat tercela, akhlak mazmumah yang ada pada diri kita. Hari ini 5 ekor kambing, tapi ada 6.000 kakak mungkin di desa Perbarakan. Alasan pertama ketika ditanya kenapa tidak berkurban, mungkin jawabannya adalah masalah ekonomi. Sebenarnya bukan itu hadirin. Sebenarnya adalah kita tidak paham hakikat kurban. Kalau kita paham hakikat kurban, kita akan tabung uang dari sejak hari ini sampai hari raya Idul Adha tahun depan. Karena kurban itu adalah qurban. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang amal ibadah yang paling baik itu adalah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ma min ayyamin ahabba ilallah. Enggak ada hari-hari yang paling dicintai Allah, ya, ay ta'abbada lahu fiha min ashril Dzulhijjah. Di antaranya adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Jadi Ramadan hadirin kalah sama bulan Dzulhijjah. Ini bulan Dzulhijjah dimasuk bulan haram. 4 bulan haram. Kalau beribadah dilipat gandakan, kalau berbuat dosa dilipat gandakan dosanya. Kemudian hadis yang selanjutnya apa? Ya'tadilus siyamu fi kulli yaumin bi siyami sanatin. 1 hari hadirin berpuasa di 10 hari awal itu seperti puasa setahun penuh. Bayangin, luar biasa. Kemudian wa bi qiyami fi kulli yaumin bi qiyami lailatul qadar. Salat 1 malam di antara hari itu seperti salat selama di hari Lailatul Qadar. Kita Lailatul Qadar aja enggak dapat hadirin.
Tapi sholat di hari itu dapat malam Lailatul Qadar sepanjang 10 malam. Hadirin yang dimuliakan Allah, di akhir penghujung khutbah yang pertama ini, Khatib ingin menegaskan kembali ayat yang di awal Khatib baca adalah diantaranya surah Maryam, yakni ayat ke-30 sampai ke-33. Ini menjawab berbagai macam problematika kita di dalam menghadapi kehidupan berkeluarga. Ada orang tua yang bandal, ada anak yang bandal. Yang mana di antara keluarga kita? Soalnya kami temukan ada anak soleh tapi orang tuanya pula durhaka. Ada orang tua yang soleh, anaknya yang durhaka. Kita bacakan sebagai pengingat di wasiat Idul Adha ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala inni 'abdullah. Ketika Nabi Isa itu berkata, aku ini adalah hambanya Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Yang aku ini diberikan kitab, diberikan panduan untuk menjadi seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah menjadikan hari-hariku berkah setiap dimanapun aku berada dan kapanpun. Wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Dan aku diperintahkan untuk sholat, untuk zakat, dan aku tidak boleh menyelewengkan itu. Hadirin, apa yang kita ucapkan kepada anak kita ketika kita lahir? Cuma sekedar alhamdulillah, barakallah, ya Allah. Yang lain-lain doanya kan hadirin. Baca surah Maryam ayat ke-30 sampai ke-33. Insyaallah anak-anak kita lahir dalam keadaan dia dapat perlindungan dari Allah sampai dia kemudian wafat. Kalau hari ini sudah besar, bacakan di ubun-ubunnya ketika dia tidur. Insya Allah mudah-mudahan jadi anak soleh dan soleh. Ayat potongan yang selanjutnya apa hadirin? Wa barra bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Dan aku dijadikan anak yang taat kepada ibuku, karena Nabi Isa itu tidak punya ayah. Kalau kita berarti taat kepada orang tuanya dan tidak menjadikan anak yang sombong, apalagi celaka. Hadirin, anak-anak kita hari ini kalau ada karakternya congkak, karakternya bandel, doakan pakai doa ini. Mudah-mudahan insya Allah diberkahi Allah. Sebagai kalam yang terakhir, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Jadi hadirin, diberikan kesejahteraan, keselamatan dari mulai hari lahirnya sampai kemudian hari kematiannya, sampai kemudian hari dibangkitkannya kembali. Insya Allah peristiwa Nabi Isa, peristiwa Nabi Ibrahim, peristiwa Nabi Ismail yang menjadi momentum raya kurban, yang ketika dia diminta ayahnya untuk disembelih dia rela. Hadirin, itu semua menjadi itibar bagi kehidupan kita, hingga tidak ada lagi anak-anak muda yang terjun kepada pergaulan bebas, geng motor. Naudzubillah, kami jumpai ada bapak kades dikirimkan perang oleh anak geng motor usia SMP, dan orang tuanya ketika dijumpai tidak memberikan respon yang sesuai. Maka sepakat kita bahwa anak itu sebenarnya adalah buah tutur dari orang tuanya. Kalau orang tuanya baik, maka insya Allah anaknya baik. Tapi kalau orang tuanya buruk, anaknya juga bisa tetap baik. Maka hari ini hadirin, perhatikan di sekitar kita, banyaknya kemaksiatan, pelanggaran adalah tanggung jawab dari bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Bagaimana anak-anak itu harus dijaga sampai dia wafat. Insya Allah khutbah yang singkat ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita insya Allah dipanjangkan umurnya, istiqomahkan sampai husnul khotimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun.
La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli ni'matika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatidina wa li asatidatina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Pengampun, Maha Pemberi Hidayah, terima kasih untuk semua yang Kau berikan kepada kami, Allah. Bimbing kami untuk menuju jalan lurus, ya Allah. Mudahkan kami beribadah, mudahkan kami menempuh kehidupan dunia, mudahkan kami memberikan anak-anak kami, cucu turunan kami, ya Allah, pengajaran yang baik sampai kemudian yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahi kehidupan kami, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru kami, ya Allah. Dosa para pemimpin kami, ya Allah. Dosa tetangga kami, ya Allah. Dosa orang-orang yang kami cintai, kami banggakan, ya Allah. Dosa tetangga kami yang mungkin mereka lalai, mereka lupa, ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada orang tua yang sudah meninggal dunia. Di antara kami ada yang rindu kepada orang tuanya. Di antara kami ada yang rindu kasih sayang ayah dan bunda. Di antara kami ada yang hidup belum membahagiakan orang tua, tapi Engkau sudah ambil mereka. Ya Allah, bila mana tidak punya kesempatan berjumpa dan membahagiakan orang tua kami di dunia itu, maka jumpakanlah kami di yaumil akhir, ya Allah. Jumpakanlah kami di surga-Mu, ya Allah. Jumpakanlah kami untuk berkumpul, ya Allah, di singgasana-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami rindu kepada ayah bunda kami. Berikanlah dengan kami mencium sajadah yang pernah dipakai untuk sholat, mencium telpung yang dipakai untuk sholat, mencium peci, memakai semua pakaian yang pernah dia pakai untuk sholat, ya Allah. Memberikan balasan kerinduan kami selama ini kepada mereka, ya Allah. Berikan kami yang masih punya kedua orang tua, agar kami bisa membahagiakan mereka, ya Allah. Kami tidak tahu bagaimana perkataan kami yang bisa menyakiti hati mereka, ya Allah. Tapi semakin banyak usianya, semakin sensitif mereka terhadap kami, ya Allah. Luluhkan hati mereka, ya Allah. Besarkan hati mereka, ya Allah. Hidup kami adalah untuk mereka, ya Allah. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah. Berikanlah kami pasangan yang saleh-salehah, ada yang saleh-salehah, ya Allah. Keturunan yang qurrata a'yun, ya Allah. Dan berikanlah semua yang kami lakukan ini, yang anak-anak kami amalkan nanti, mengalir seluruh pahala yang kami persembahkan untuk orang tua kami, ya Allah. Kakek nenek kami, keturunan kami, ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kami mohon bimbingan, ya Allah. Bila mana Kau berikan kami hidup yang lebih baik lagi, hidup yang panjang lagi, ya Allah. Bimbing kami dalam istiqomah, ya Allah. Dan bila mana telah selesai usia kami, ya Allah, mohon matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la yaqul
Allahu Akbar ya Rabb. Alhamdulillah, alhamdulillah. Selesai. Sudah tunai. Rekaman suaranya. Buka dulu, buka. Minum. Barakallah, Pak. Syukran katsir. Barakah.